eh, apakah kalau sudah level 7 bisa pasif, Pak? Cukup, gitu aja Bu Ade. Ya. Pertanyaannya pasif. Cukup itu aja Bu Ade pertanyaannya Bu Ade. Pertanyaannya pasif loh, Iya, Kak. pasif maksudnya pasif di sini, Pak. Ya, Nanti kalau nggak dapat mau, limpahan, Bulani, diam dulu Bulani. Hargai ya. pertanyaan kalau orang dapat Bulani. limpahan nanti ke level 8 gitu, Pak. Bertahap gitu. Oh, Ibu tahukah istilah namanya bisnis itu aktif dan pasif dulu Bu Ade? Iya, Pak. Istilahnya pasif itu apa? Aku pengen tahu nih sejauh mana Bu Ade bilang itu pasif, itu kayak mana sih? Pemahamannya kayak mana? Justru saya itu bertanya Loh. sama Bapak Ade. Loh. Tolong jelaskan lebih jelas. Apakah yang dimaksud dengan pasif? Ibu Lani diam dulu, Bu Lani. Biasakan Ibu Lani diam dulu. Bu Ade, saya mau nanya. Bisnis apa sih yang ujuk-ujuk langsung pasif? Harus kerja dulu ya. Bisnis apa yang ujuk-ujuk Ibu langsung punya bisnis tapi nggak ngerjain tapi menghasilkan uang? Ada nggak? Itu bukan bisnis tapi investasi. Iya. Ya. Ibu mungkin punya harta melimpah, mungkin sudah usaha di mudanya, punya uang, punya rumah, punya tanah, akhirnya di masa sepuhnya tidak bekerja, pasif, tapi tanahnya, rumah kontrakannya, mungkin usahanya itu sudah berjalan menghasilkan penghasilan kepada Ibu meskipun Ibu tidak bekerja. Artinya Ibu kan pasif ya, nggak kerja kok di rumah, tapi uang kos-kosan setiap bulan 20 juta. Ini rental mobil setiap bulan 10 juta. Kan itu seperti itu ya, itu namanya pasif ya. Iya. Force ini bukan investasi ya, otomatis kan bukan golongan yang tadi ya Bu, tapi di force ini adalah bisnis. Ya. Oleh karena itu, berapapun level yang Ibu Ade miliki, itu dikerjakan dulu. Artinya dikerjakan gimana sih? Ibu Ade punya level 1, 2, 3 itu dikerjakan itu disampaikan, diceritakan, diberikan informasi kepada siapapun supaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Bu Ade juga ikut mengerjakan karena ini sedang dikerjakan. Terus ada istilah, saya mau ikut pasif, boleh nggak? Saya mau nanya dulu, yang dimaksud pasif itu apa? Dia hanya berpikir bahwa pasif itu dia hanya modal uang. Saya punya 100 juta Pak Aris, mau pasif. Apakah itu memberikan Anda penghasilan? Memang bisa, tetapi tidak jaminan. Memang bisa, tapi tidak jaminan. Karena apa? Karena ini dirancang bukan sebagai bisnis investasi, ini bisnis, ya 100 juta untuk belikan level itu tetap harus dikerjakan, tetap harus diceritakan kepada orang lain, karena adalah produk yang Ibu beli level itu adalah dagangannya. Bisnisnya. Ya. Kan tapi ada limpahan, ada. Tetapi limpahan itu sekali, 2 kali, beberapa kali saja tidak bisa menjadikan kontinuitas, seterusnya, kelanggengan, terus menerus, betul ya? Ya, betul. Padahal kita butuhnya adalah penghasilan yang terus menerus. Ketika kita tidak bekerja, ketika kita tidak mengerjakan. Nah, bisnis ini bisa pasif jika Anda lakukan dulu aktifnya. Jadi salah kalau orang berpikir ikut force, belum melakukan tugasnya, tapi berpikiran pasif. Dia belum melakukan kewajibannya, sudah minta haknya. Apakah bisa seperti itu? Ya, kita harus melakukan kewajiban kita agar kita mendapat haknya. Jadi saya sangat kasihan Bapak Ibu sekalian yang punya pikiran modal cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi pikirannya sudah pasif. Oh iya, bukan. Kecuali kalau dia punya uang
1 miliar, 10 miliar, itu boleh pasif. Oh iya. Sudah Bu, saya hidupkan. Ibu Ade saya hidupkan lagi. Mungkin belum Ya. fokus. Diajak sama ngobrol sama suaminya, jadi akhirnya bingung, suami Haris gitu kan. Nah, konsep. Ya, Ya, Pak. siapapun di sini Bu, siapapun di sini boleh berpikir ingin pasif, tapi harus lakukan tugasnya dulu, harus aktif dulu. Karena saya tanya, bisnis apa? Tidak bisa pasif, gitu ya. Ya. Terima kasih Pak De. Baik Bu Ade, jadi ini harus meluruskan cara berpikir. Ya, Bapak ya. Iya kan. Maksudnya dia ngomong naon ieu teh. Maksudnya. Iya, Ya, Pak. jadi bangun kerajaan dulu, Bu Ade. Ya, Bu Ade Ya. sekarang kan sudah aktif. Sekarang sudah aktif juga bangun jaringan. Nah, kita bangun kerajaan dulu di Metaverse ini. Sehingga saat kita sudah tidak mampu lagi bekerja, jaringan kita sudah bekerja dengan sendirinya. Betul. Bisnis siapapun lah orang-orang yang Bapak kenal, itu ketika sekarang hidupnya enak, kaya, atau sudah punya usaha, pasti di masa mudanya, pasti sebelumnya dia melakukan bisnisnya dulu, dia aktif dulu. Pasti. Ya, Sama itu prinsip dengan halnya. Ya, sama dengan halnya kita punya toko ya, Pak De. Nah, saat kita toko masih kecil, kita terus bekerja dengan bekerja sendiri. Kemudian toko kita makin besar, kita mempekerjakan karyawan kita. Nah, kita tinggal duduk di belakang bangku. Tinggal pekerja kita yang bekerja, membungkus minyak, membungkus terigu. Nah, tadinya awalnya kan kita yang bekerja. Nah, setelah kita punya karyawan, punya orang-orang yang bekerja, ya kita tinggal duduk di belakang bangkunya. Nah, itu kan sudah nyaman. Nah, sama di Metaverse juga seperti itu. Kita bekerja dulu, kita bangun tim, bangun jaringan. Nah, nanti kita akan menikmati passive income-nya gitu. Seperti itu. Oke. Tapi pasti Bapak Ibu sekalian di sini berpikir kalau gitu saya usaha yang itu aja deh, nggak usah ikut force. Mong ya sama saja kok cara kerjanya. Pasti akan berpikiran begitu. Sama aja dengan jualan minyak, sama juga jualan beras, saya harus kerja dulu, saya harus susah-susah dulu, wong nggak ada bedanya, pasti akan berpikiran begitu. Nah, ini sekarang perbedaan secara prinsip Bapak Ibu sekalian yang sedang mengerjakan force dan mengerjakan bisnis konvensional. Apa? Bisnis konvensional untuk menjadi sukses butuh keahlian. Bapak Ibu sekalian yang jadi dokter, jadi pengacara, jadi tukang bengkel, anggap aja mungkin jadi tukang potong rambut lah katakanlah. Itu butuh keahlian. Dan tidak semua keahlian itu Bapak Ibu miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh modal yang tidak kecil. Ya, tidak cukup 1 juta, 2 juta, 10 juta, 5 juta, enggak cukup, pasti akan lebih besar dari itu. Dan ini tidak semua orang bisa atau memiliki. Yang ketiga, butuh waktu yang lama. Tidak bisa kita jarang lihat orang sukses itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, langsung meledak. Sangat jarang. Kecuali memang dia betul-betul beruntung bisnisnya. Ya. Kemudian yang keempat, ketika kita membangun bisnis yang selama ini kita kerjakan, pasti kita akan tidak bisa punya waktu untuk keluarga kita. Karena apa? Kita menghabiskan waktu untuk ngurusin bisnis itu. Baik ngurusin sistemnya, ngurusin karyawannya, mungkin ada persaingan. Ya, kalau modalnya kurang kita harus cari modal lagi. Oke, kita harus promosi yang luar biasa. Dan itu butuh daya tangguh yang luar biasa ketika menjalankan bisnis-bisnis selain force. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ya, kelebihan di force yang pertama dibandingkan bisnis konvensional yang Bapak Ibu tahu, yang selama ini kita lihat adalah Bapak tidak perlu keahlian khusus. Yang pertama. Yang kedua, Bapak
Karena apa? Di Force, Bapak Ibu sekalian akan diajarkan cara untuk menjalankan bisnisnya. Karena bisnisnya tidak perlu tempat, tidak perlu waktu khusus, ya, tidak perlu keahlian. Ini akan diajarkan di edukasi Power Team. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak butuh modal yang besar. Berapa sih paling murah ikut memiliki bisnis Force itu? Hanya 100.000. Apakah ada di luar sana bisnis yang hanya apakah ada? Saya tanya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada. 100.000 itu hanya cukup beli rokok 4 bungkus. Udah habis. Di Force itu Anda menyisihkan itu sudah punya bisnis ini. Sangat mudah. Biayanya sangat ringan. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak butuh waktu untuk bertahun-tahun, puluhan tahun untuk menjadi sukses dalam hari kaya. Tetapi hanya butuh beberapa bulan. Tidak lebih dari beberapa tahun. Makanya kita fokuskan Anda untuk fokus di Force ini 1-2 tahun saja. Nanti Anda akan ketagihan. Force ini baru launching 29 Juni. Kalau sekarang tanggal 11 September itu baru 2 bulan, 2 minggu, betul ya? Juli, Agustus. 2 bulan, 2 minggu. Baru 10 bulan. Tetapi sudah merubah banyak finansial teman-teman, khususnya anggota Power Team yang leader itu menghasilkan penghasilan tidak hanya puluhan, tapi ratusan juta. Saya tanya, apakah ada bisnis yang bisa memberikan penghasilan yang sebesar itu dalam waktu singkat? Ini baru 10 minggu loh ya. 10 minggu loh ya. Belum 10 bulan. Belum 10 tahun. Modalnya dimulai dari level 1, 100.000. Tetapi karena ini adalah bisnis yang memang bisa dikatakan murni dijalankan secara sistem, tidak ada intervensi manusia, dalam hari ini tidak ada admin, tidak ada perusahaan, keuntungan Bapak Ibu 100%. Saya tanya lagi, pernahkah Bapak Ibu mau mendapatkan bisnis yang keuntungannya 100% selain di Force? Tidak ada. Sekarang kalau 100% itu keuntungan Anda, logikanya ini bisnis siapa? Bisnis kita Bisnis sendiri. sendiri. Bisnis punya sendiri. Bisnis Bapak Ibu sekalian kan, bukan bisnisnya Upland, bukan bisnisnya Lado, bukan bisnisnya siapa, Power Team. Enggak, ini bisnis Anda sendiri karena keuntungan 100%. Ya. Beberapa poin yang sudah kita tangkap dari presentasi Bang Ensi tadi menunjukkan bahwa ini adalah beberapa kelebihan yang tidak ada di bisnis sebelumnya. Nah, kalau ini sudah ada di depan Anda, sudah diinformasikan kepada Anda, apakah Anda cukup hanya menganggap ini hanya isapan jempol saja? Apakah Anda menganggap ini hanya cerita komik saja? Bapak Ibu bisa melihat transaksi dari Power Team. Bapak Ibu bisa melihat transaksi dari penghasilan dari upline Anda yang diundang di sini. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan semuanya betul-betul terjadi real time. Tidak perlu lewat admin, karena semua bonus penghasilan 100% tersebut masuk ke wallet Bapak Ibu sekalian. Seperti kita punya bisnis, saya kalau untung jualan bakso, ya langsung masuk ke dompet saya. Nggak perlu dititipkan lagi ke orang lain. Ya, yang bisnis-bisnis yang kita sudah lakukan, tetap kita lakukan. Karena bisnis-bisnis yang kita lakukan selama ini, usaha-usaha konvensional, wira swasta, atau usaha apapun, itu butuh kehadiran Anda, butuh waktu Anda, butuh tempat untuk Anda melakukan bisnis. Sedangkan ketika Anda tidak jualan, Anda tidak berdagang, Anda tidak menawarkan bisnis ke orang lain, Anda tidak bisa berpenghasilan. Berhenti penghasilannya pada kebutuhan hidup, maka tetap berjalan.
di Force ini Anda sekarang sedang mengembangkan kerajaan bisnis Anda. Tetapi Anda nanti yakin bahwa suatu ketika Anda tidak perlu mengembangkan lagi, tidak menjalankan lagi, tetap berpenghasilan. Artinya ketika Anda sekarang sebagai businessman, independent business owner, nantinya Bapak menjadi seorang investor. Karena Anda sudah tidak menjalankan bisnis Force lagi, tetapi terus berpenghasilan. Nah, gitu loh. Cara berpikirnya demikian. Tidak butuh puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Tidak butuh puluhan tahun. Selama ini Bapak Ibu mengerjakan bisnis sebagai mungkin pedagang dan karyawan, puluhan tahun Anda lakukan. Dan itu sudah menghidupi keluarga Bapak Ibu sekalian. Cukup. Ya, cukup ke. Ya, dikuat ke. Dilakoni, karena nggak ada pilihan. Nah, sekarang di depan kita ada sebuah pilihan atau sebuah penawaran. Force ini adalah salah satu sumber penghasilan yang lain yang tidak mengganggu usaha Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita biarkan? Kita tangkap, kita pelajari pelan-pelan, tidak terlalu ngoyo. Karena memang kita masih perlu belajar pelan-pelan tentang bisnis ini. Semua yang baru tahu pasti akan bingung. Semua member yang baru tahu pun juga pasti bingung. Tetapi pastikan bahwa apa yang kita sampaikan ini ada semua di internet, ada semua di YouTube, ada semua itu di dunia sedang menjalankan. Artinya tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain pun juga menjalankan, dan ini bukan bisnis yang sifatnya global. Bukan bisnis yang sifatnya lokal, maaf saya, tetapi yang sifatnya global. Ya, pasti saya nggak ngerti Pak Ade, saya juga bingung Pak Ade. Iya, nggak masalah. Ketidaktahuan Anda ini malah membuat Anda bagaimana Anda rasa ingin tahunya untuk diobati. Bertanya ke upline, bertanya di grup, ya, belajar sendiri di waktu yang longgar, mau mendengarkan YouTube sana sini, membaca, mempelajari video tutorial dari upline Anda. Gunakan ketidaktahuan Bapak Ibu untuk semakin tahu. Sehingga produk yang sedang Anda kerjakan, yang sedang Anda tawarkan, Anda betul-betul tahu jeroannya. Tidak hanya katanya-katanya upline, katanya-katanya Pak Ade Haris. Tidak, Anda tahu sendiri. Anda kan sudah belajar, sudah bisa membaca, menulis, dan bisa memahami sebuah informasi, kan? Lakukan itu. Sesuatu yang baru pasti sulit, tetapi ketika Anda sudah paham, akan semakin termotivasi untuk menggali lebih tahu lagi. Uang ini ada duitnya sebabnya. Dulu kita sekolah aja yang nggak ada duitnya aja dilakoni supaya dapat S1, S2. Ini ada duitnya, kenapa kita harus malas belajar? Ya, ini adalah hal-hal seperti ini saya sampaikan untuk apa? Untuk tidak menyurutkan Bapak Ibu sekalian bahwa ini nggak mungkin saya lakukan, jangan berpikir seperti itu. Karena sulit, saya gaptek, saya on, saya nggak punya handphone juga baru saja. Jangan membodohkan diri Anda, jangan membuat diri Anda itu tidak mampu. Jangan mengecap diri Anda, saya gaptek, saya nggak bisa, dan saya nggak mau bisa, jangan. Buang perasaan itu, buang pikiran seperti itu. Jangan ya. Bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan, itulah adalah masa depan Anda. Itu ya. Kalau Anda berpikiran tidak bisa, Anda tidak mampu, Anda tidak mau, itulah sebetulnya nanti Anda. Makanya buang pikiran, buang hal-hal yang menyudutkan, mengkerdilkan diri Anda. Itu yang terpenting. Oke, cukup dari saya begitu.